Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tata Damara dari kelas AB 4908 dengan NIM 1040425000053. Di video kali ini saya menjelaskan tugas besar mata kuliah aplikasi komputer dan pemrograman. Di sini saya menjelaskan rumus-rumus atau formula apa saja. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tugas besar pertama saya di mata kuliah aplikasi komputer dan pemrograman. Nah, pertama ini saya disuruh untuk menaruhkan NIM saya di dalam data ini. Nah, NIM saya itu 1040425000053. Nah, saya buat NIM saya ini sebanyak 1000 dalam data tersebut. Selanjutnya ini ada faktor NIM. Nah, di faktor NIM ini saya menggunakan rumus Reich. Nah, saya menggunakan rumus Reich untuk mengambil sejumlah karakter dari paling kanan. Contohnya, saya ambil 3 angka paling kanan dari NIM saya. Selanjutnya itu ada di performance score. Nah, di performance score ini saya menghitung nominal diskon. Rumus ini untuk mengalihkan total penjualan dengan persentase diskon yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya saya mau menghitung kategori performance. Nah, di kategori performance ini saya menggunakan rumus if bertingkat. Rumus ini saya gunakan untuk mengelompokkan nilai diskon ke dalam beberapa kategori. Contohnya berupa angka atau berupa penilaian seperti excellence, below average, good, dan lain-lain. Selanjutnya ini saya menghitung profit per unit. Di profit per unit ini saya menggunakan rumus yang sangat sederhana tapi penting karena menghitung selisih antara harga penjualan dengan biaya modal. Alasannya untuk mengetahui berapa keuntungan yang didapat per unit barang yang dijual. Selanjutnya, saya ingin menghitung total profit. Nah, di total profit ini, saya menggunakan rumus untuk mengalihkan laba per unit dengan jumlah unit yang berhasil terjual, sehingga saya tahu total keuntungan dari setiap transaksi secara otomatis. Selanjutnya, saya ingin menghitung kategori profit. Nah, di kategori profit ini, saya menggunakan rumus if. Ini sangat membantu saya mengetahui tingkat keuntungan dan hasilnya bukan hanya angka, tapi bisa juga masuk kategori seperti high profit, medium profit, atau low, dan lain-lain. Selanjutnya saya ingin menghitung diskon kategori. Nah, di diskon kategori ini, saya pakai rumus if untuk memberi label otomatis apakah diskon yang diberikan itu tinggi, menengah, atau rendah, atau tidak sama sekali. Nah, selanjutnya ini ada sales priority. Nah, di sales priority ini saya memprioritaskan customer menggunakan rumus yang lebih kompleks karena menggabungkan if, and, dan or. Rumus ini digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan seperti jenis produk, jumlah pembelian, atau metode pembelian. Nah, yang terakhir ini adalah bonus amount atau jumlah bonus. Nah, di rumus ini adalah rumus komisi penjualan. Rumus ini saya menggunakan if untuk menentukan besarnya persentase komisi berdasarkan kategori customer atau hasil penjualan. Lalu hasilnya dikalikan dengan total sales. Nah, itu dia penjelasan. Nah, selanjutnya itu ada tugas besar yang kedua. Nah, tugas besar aplikasi komputer dan pemrograman ini ada 4 sheet. Nah, sheet pertama ini ada tugas besar lookup. Nah, di pertama ini ada rumus left mengambil 2 karakter paling kiri dan setelah itu mencari data dengan rumus lookup secara otomatis untuk mencari nama, wilayah atau kategori dan lain-lain. Jadi di sini saya mengelompokkan dulu pertama left dulu, cari data paling kirinya, habis itu saya mencari nama atau wilayah menggunakan rumus lookup. Lalu ini ada rumus lookup mid, sama aja tapi dia bedanya itu di tengah, dan kalau right itu dari sebelah kanan. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan jumlah barang atau total nilai melalui diskon. Nah, selanjutnya ada maksudnya rumus ini untuk menghitung total nilai dengan persentase 3% dari angka paling belakang NIM saya sendiri, yaitu 3. Tujuannya supaya perhitungan otomatis dan berapa total atau nilai kalau udah di diskon itu berapa nih jumlahnya. Nah, ternyata ini dari total penjualan itu pasti ada berapa total keseluruhan dari harga penjualannya. Itu saya menggunakan rumus sum
yaitu jumlah, dan juga ada rata-rata penjualannya, yaitu saya menggunakan rumus average. Terus ada penjualan terbesar ini saya menggunakan rumus max. Terus ada penjualan terkecil ini saya menggunakan rumus min. Oke, selanjutnya yaitu tugas employee data sheet baru. Nah, jadi data employee ini saya dapatkan dari LMS yang sudah diberikan dari Pak dosen. Jadi saya masukkan data employee data ini ke Excel yang baru ini. Nah, jadi tugas atau ketentuan pertamanya ini adalah memfilter kolom departemen jadi data research dan development saja. Nah, kita ubah data departemen jadi data research and development saja. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya ini ada memfilter kolom enrollment satisfaction agar hanya memunculkan data satu saja. Oke, kita cari data enrollment satisfaction, kita ubah jadi data satu saja. Oke, kalau sudah, kita lanjut memfilter kolom job satisfaction agar hanya memunculkan data satu saja. Nah, kita cari data job satisfaction agar, nah, saya sudah ketemu, agar memunculkan data satu saja. Kalau sudah, klik OK. Nah, habis sudah difilter semua, kita copy semua data yang di dalam Excel ini. Terus kita membuat sheet baru yang bernama R&D Law Certification. Jadi nanti bakal kita pindahkan ke dalam data R&D Law Certification ini. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke employee data. Nah, di employee data ini kita mau ubah lagi ke awal lagi. Kita ubah awal lagi. Kita ubah dari awal lagi, environment certification. Nah, kita memfilter tugas ketentuan yang baru lagi, yaitu memfilter kolom departemen agar hanya memunculkan data sales. Nah, kita cari data departemen, kita ubah jadi data sales saja. Oke, selanjutnya itu ada memfilter kolom job role agar hanya memunculkan data sales representatif. Kita cari data job role. Nah, ini udah ketemu. Kita ubah jadi sales representatif saja. Oke. Habis itu ada memfilter kolom age menjadi kurang dari 30. Nah, ini ada kolom age, kita ubah datanya yang umurnya kurang dari 30. Ini kita ubah semua. Yang datanya di bawah kurang dari 30. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Oke, selanjutnya itu ada tugas besar yang ketiga. Nah, tugas besar ketiga ini adalah tugas terakhir dari mata kuliah aplikasi dan pemrograman. Nah, di tugas besar ketiga ini, saya disuruh mencari data dari website yang sudah ditentukan, yaitu saya pilih website BPS. Dan di website BPS ini saya menemukan data yaitu margin perdagangan dan pengangkutan atau MPPP total per persennya. Nah, di sini saya ambil dari 38 provinsi datanya, yaitu ada Aceh sampai Papua. Dan di sini juga ada nominal MPP per persennya atau total per persen MPP-nya. Ini ada nih sudah, nah sampai, nah habis itu ada jumlah rantai utamanya juga, itu ada juga di datanya. Dan habis itu saya membuat pivot chart dan pivot table-nya. Ini seperti ini. Ini data yang sudah dibuat pivot chart, dan ini
pivot table-nya. Nah, dari pivot table ini kita tahu bahwasannya data Aceh dan data Sulawesi Selatan yang memiliki data MPP paling tinggi di Indonesia. Itu mulai dari jumlah rantai utamanya dan total MPP per persennya. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita tahu bahwasannya dari 38 provinsi ini mempunyai total MPP yang berbeda-beda. Tapi kita sebagai warga Indonesia itu tetap harus mendukung sumber daya apapun yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya. Sekian. Bye bye.